Sekarang kita sudah memasuki bab 2, yaitu tentang kesetimbangan ion dalam larutan garam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat dan pH larutan garam. Yang pertama, ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Contohnya garam natrium klorida atau NaCl. NaCl ini akan terionisasi sempurna dalam air menurut reaksi persamaan berikut. NaCl berubah menjadi Na++ Cl-, sedangkan air H2O berubah menjadi H++ OH-. Ion Na+ ini berasal dari basa kuat NaOH, sehingga tidak dapat bereaksi dengan ion OH- dari air. Sedangkan Cl- berasal dari asam kuat HCl, sehingga tidak dapat bereaksi dengan ion H+ dari air. Sehingga garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak bereaksi dengan air atau tidak terhidrolisis. Kemudian, untuk harga konsentrasi H+ dan konsentrasi OH- dalam air tidak berubah dengan adanya garam. pH akan tetap sama, yaitu 7. Larutan garam ini akan bersifat netral. Kemudian yang kedua, ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya ada kalium asetat atau CH3COOK. Kalium asetat ini akan terionisasi menurut persamaan berikut. CH3COOK berubah menjadi CH3COO- plus K+. Air akan terionisasi menurut reaksi berikut. H2O berubah menjadi H++ OH-. Ion CH3COO- dari garam CH3COOK berasal dari asam lemah, yaitu CH3COOH, sehingga bereaksi dengan ion H+ dari air. Ion K+ dari garam CH3COOK berasal dari basa kuat KOH, sehingga tidak dapat bereaksi dengan ion OH- dari air. Jadi, garam dari asam lemah dan basa kuat akan mengalami hidrolisis sebagian atau parsial. Pelarut garam ini dalam air mengakibatkan kurangnya ion H+ dan bertambahnya ion OH-, menyebabkan larutan bersifat basa atau mempunyai pH lebih dari 7. Karena berasal dari asam lemah dan basa kuat, sehingga mengikuti pH yang kuat, yaitu pH basa. Menggunakan konsentrasi OH-, yaitu akar Kw per Ka dikali molaritas anion. Kw yaitu tetapan air, sama dengan 10 pangkat minus 14, sedangkan Ka yaitu tetapan asam. Untuk rumus pH, menggunakan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian untuk pH-nya sama dengan 14 dikurang POH. Kemudian ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam dari asam kuat dan basa lemah ini ada contohnya, yaitu garam amonium klorida atau NH4Cl. NH4Cl di dalam air akan terionisasi menurut persamaan berikut. NH4Cl berubah menjadi NH4++ Cl-. Kemudian air akan terionisasi menurut reaksi berikut, yaitu H2O berubah menjadi H++ OH-. Nah, ion Cl- dari garam NH4Cl berasal dari asam kuat HCl, sehingga tidak dapat bereaksi dengan ion H+ dari air. Sedangkan NH4+ dari garam NH4Cl berasal dari basa lemah NH4OH, sehingga bereaksi dengan ion OH- dari air. Jadi, garam jenis ini akan mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Nah, pelarutan garam ini di dalam air akan mengakibatkan berkurangnya ion OH- dan bertambahnya ion H+ dalam air, sehingga larutan bersifat asam atau mempunyai pH kurang dari 7. Kemudian untuk rumusnya, karena yang kuat yaitu asam, sehingga menggunakan rumus konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali konsentrasi kation atau molaritas kation. Nah, Kw ini tetapan air atau sama dengan 10 pangkat minus 14, sedangkan Kb yaitu tetapan basa. Untuk menentukan pH-nya, bisa menggunakan rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Yang keempat ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah ini contohnya garam amonium cyanida atau NH4CN.
NH4CN di dalam air akan terionisasi menurut persamaan berikut. NH4CN berubah menjadi NH4 plus CN-. Sedangkan air akan terionisasi menurut reaksi berikut, yaitu H2O berubah menjadi H plus OH-. Ion CN dari garam NH4CN berasal dari asam lemah HCN, sehingga akan bereaksi dengan ion H+ dari air. Sedangkan ion NH4+ dari garam NH4CN berasal dari basa lemah NH4OH, sehingga bereaksi dengan ion OH- dari air. Jadi, garam jenis ini mengalami hidrolisis total atau hidrolisis sempurna. Hidrolisis total adalah peristiwa hidrolisis dari seluruh garam, baik ion positifnya maupun negatifnya, membentuk basa dan asamnya kembali. Harga pH larutan garam jenis ini tidak tergantung pada konsentrasi garamnya, tetapi tergantung pada harga Ka dan Kb. Adapun ketentuannya, jika Ka sama dengan Kb, larutan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Jika Ka lebih besar daripada Kb, larutan bersifat asam atau pH kurang dari 7. Kemudian jika Ka lebih kecil daripada Kb, larutan bersifat basa atau pH lebih besar dari 7. Nah, kemudian untuk rumus yang sering digunakan, jika Ka lebih besar daripada Kb, maka menggunakan konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Kw per Kb. Sedangkan jika Ka lebih kecil daripada Kb, maka menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kw dikali Kb per Ka. Untuk menentukan pH-nya, bisa menggunakan pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan yang menggunakan konsentrasi OH- menggunakan POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Kemudian, pH sama dengan 14 dikurang POH. Contoh soalnya, ada suatu larutan dibuat dengan mencampurkan 50 ml CaOH 2 kali 0,005 molaritas dengan 50 ml HCN 0,01 molaritas. Apabila Ka HCN sama dengan 4 dikali 10 pangkat min 10, tentukan pH larutan yang dibuat. Penyelesaiannya, di sini kita cari dulu mol dari CaOH 2 kali, yaitu 50 dibagi 1000 dikali 0,05 molaritas. Kenapa dibagi 1000? Karena larutan yang digunakan yaitu 50 ml, sedangkan ini akan diubah menjadi liter. Sehingga didapatkan mol dari CaOH 2 kali yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4 mol. Kemudian kita juga cari mol HCN-nya yaitu 50 dibagi 1000 dikali 0,01 molaritas. Dibagi 1000 karena volume yang digunakan HCN yaitu 50 ml, sedangkan ini akan diubah menjadi liter. Kemudian kita reaksikan dari CaOH 2 kali plus 2HCN diubah menjadi CaCN 2 kali plus 2H2O. Nah, untuk mula-mulanya, dari CaOH 2 kali ini seharusnya 2,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian yang 2HCN-nya 5 kali 10 pangkat min 4. Reaksinya, karena CaOH2 yang menjadi patokan yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4, maka untuk menentukan reaksi di HCN ini yaitu dikalikan dengan koefisiennya yaitu 2. Berarti kan kalau 2,5 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, di CaCN2 ini juga karena koefisiennya 1, maka 1 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 4, yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian, yang di H2O, karena koefisiennya itu 2, maka dikalikan 2. 2 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 4, yaitu 5 kali 10 pangkat min 4. Kemudian, yang untuk setimbangnya didapatkan mol dari garam CaCN2 yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, kita menggunakan konsentrasi OH- karena larutan ini berasal dari basa kuat. Nah, konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas, yaitu akar 10 pangkat min 14 dibagi 4 kali 10 pangkat min 10 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 4
dibagi 0,1 liter. 0,1 liter ini dari volume total, yaitu 50 ml CaOH 2 kali dan 50 ml HCN sama dengan 100 ml volume total. Kemudian diubah menjadi liter, sehingga 100 dibagi 1000 yaitu 0,1 liter. Kemudian akan dapatkan konsentrasi OH min yaitu 2,5 kali 10 pangkat min 4. Kita tentukan nilai pOH. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Sama dengan min log 2,5 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan 4 min log 2,5. Kemudian untuk pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH atau sama dengan 14 dikurang dalam kurung 4 dikurang log 2,5. Sama dengan 10 plus log 2,5. Jadi pH larutan campuran yang terbentuk sebesar 10 plus log 2,5.